Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dik 84 Kajupu Channel. Sobat sekalian, subscribe. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share. Alhamdulillah sekarang udah konten beberapa udah lupa, jadi langsung aja langsung ke konten. Kontennya ini adalah istilahnya usaha kreditan yang menggiurkan. Jadi kita mendatangkan narasumber seadanya aja. Jadi pertama saya mau ngenalin Mang Andi yang alhamdulillah sekarang ada di samping saya sama Mang Toyo. Mau bertanya gimana sih kreditan usaha yang menggiurkan itu awalnya gimana? Terus untuk pemula kreditan gimana, yang saya langsung ke lapangan. Cekidot. Halo Pak Andi. Halo bos. Jadi gini ya, konten ini kan bertujuan untuk ngasih tahu ke pemula yang buka kreditan. Jadi gimana sih Mang Andi awal mulanya terjun ke usaha kreditan itu? Saya terjun kreditan dari tahun 2005. 2005. Ternyata udah lama, gak ketahuan. 2005 akhir. Pertama ikut kreditan itu sama bos orang Singawada di Kalibata, Jakarta Selatan. Kebetulan di situ teman-teman satu kampung pada ikut, saya ikut sono di Bos Solihin kalau nggak salah, di Bos Solihin hampir 6 tahun. Lama ya ternyata. Dari harga daster kalau nggak salah pembeliannya aja 18.000, pembayaran sehari 1.000. Menurut saya itu ya kreditan di mana-mana itu sama. Yang ngebedain itu manajemen. Yang penting manajemennya bener-bener kuat. Masalah yang di lapangan, masalah anak-anak itu gimana manajemennya. Kalau manajemen kuat, benar-benar dikelolanya benar-benar, insya Allah kreditan, insya Allah. Sudah cukup sekian. Cukup. Nah, terima kasih Mang Andi atas informasinya. Semoga bermanfaat. Jadi gini ya, sobat, Mang Andi itu unik, penuh perhitungan, penuh strategi. Jadi kalau motor mah ibaratkan Honda. Jadi kalem tapi terbukti nyata. Ya mudah-mudahan dari konten ini bermanfaat yang telah diterangkan Mang Andi. Nanti kita cari narasumber selanjutnya. Oke, kita terjun ke lapangan. Cekidot. Jadi di kreditan itu kita ngambil barang, terus di istilahnya teh barang berapa kita untuk minggu depannya dilunasin, dan sekarang kita akan melunasin lah. Guys, biru hijau. Ini lokasi di Pasar Perapatan.
waktu 2 menit aja. Boleh? Cuma nanya sebentar, kreditan itu gimana gitu. Boleh? Nggak boleh? Ya nggak boleh, katanya jadi narasumber. Padahal dia udah punya kreditan di daerah Tangerang, tapi nggak mau. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bosnya kemana? Sekolah. Ini masuk konten saya nih Mas Wahab. Tis dulu. Jadi gini, mau hitung-hitungan. Inilah Mas Wahab. Bos Fahmi lah. Di sini anak-anak belajar, ada termasuk barang lokal, impor ada. Oke, kita lihat nota sumbangannya. Sedikit doang. Terus 3.000 lagi. Harganya 53 standar. Bang Andi dulu. Satu teh. Bang Andi aja. Nanti Bang datang mah bayar sendiri, Bang bakal bayar sendiri. Uang mah udah dikasih, tapi nggak tahu mau ngelunasin berapa. Aturan mah. 35. Separuh siapa? Ya nanti dari kan belanjain lagi ke yang Gitu nih. nanti 15. Unik teh, yang sulit ya. Yang ininya ada itunya, ada rombe-rombenya. Pakai ukuran nggak? Kemarin kan bawa emang ukuran em semua. P, tulis. Ini nih. Pakai ukuran nggak? Ada. Ini minta ukuran. Bongkornya nggak dong? Oh, gitu warna kayak gitu. 15 tah. Iya. Bos Wahab ini udah lama jualan dari tahun berapa? Dari tahun 2000-an udah istri itu ada Mang Andi, lihat lagi belanja. Belanja nih sini nih, perapatan. Om Fahmi. Rencananya Mas Wahab katanya kalau lunas mau ngasih uang daging. Coba Ya, lihat ya. berapa uang dagangnya. ini 7. Cair Cair punya Mang Andi. Wah dapat ini nih, dapat rokok ya. Cair Mang Andi 1. Mang Andi aja ini. Mang Andi deh. Oke. Datang kan udah itu barep dong. Garap sendiri lah. Udah ya. Oke, Oke, siap. Makasih Bos Tiki. sama-sama. Kita cari yang lain. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah si bapak penjual baju anak-anak. Ibunya kemana? Lagi ke WC tah? Oh,
Ini masuk konten saya Pak tentang kreditan masuk YouTube. Gimana caranya untuk saya? Orangnya. Biar YouTube saya maju atau kreditan saya maju gimana? Kreditan yang maju. Oh kreditan Pak. Dua-duanya maju. Amin. Bukan perutnya aja. Iya. Ini perutnya. Ya nantilah bayar yang lain aja dulu ya. Oke lah. Sebagai nama ayah. Itu sih mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk konten saya. Iyalah, ini pedagang baju tidur anak-anak komplit. Model-model pasti gitu. Saya mau rencananya ngelunasin yang Andi, tapi yang saya ya, bukan yang SW ya. Sok berapa? Jadi kalau Mang Bakar, Mang Tatang saya udah serahin uangnya. Kalau Mang Andi lewat saya. Masalahnya kan banyak yang nggak tahu antara SW dan saya kan nggak tahu. Siap bos. Siap bos. Udah pagi-pagi sih. Udah milih. Udah milih, tapi uangnya udah. Ya, biasanya terakhir. Siang. Oh ya udah. Itu lo semua bos. Kembali tidak. Jadi nulain mah ku maranena. Ngerti beli? Ngerti. Oh ya uli. Mulainya beramaan. Jangan grogi masuk YouTube saya grogi. Mau jadi artis katanya. Online. Bos lagi karena PDW. Jadi gini, jadi iseng bikin YouTube lah. Betul bos. Di bawah ya. Siapa tahu kayak Atta Halilintar. Amin. Doain aja saya ya. Ya. Lupa subscribe dan share-nya ya. Oke. Makasih. Sayanya Apanya? bonusnya. Saya yang dulu kasih bonus. Astagfirullahaladzim. Katanya Mang Ani mau ngambil barang lagi loh. Iya. Iya, uangnya masih ada di sini. Iya, silakan. Tapi bonusnya sekarang, Bos. Ya setengah. Ini masuk YouTube saya nih. Bonusnya apa? Kalau nggak ada bonus saya nggak 0 rupiah nih. Tuh, udah masuk konten Tenang, saya. bonus ada. Oh, alhamdulillah. Bos sedikit. Jangan lupa subscribe ya bos. Nanti ngomong ke Mang Bakar aja ya mau nitip enggak ya. Uang mah nggak tahu udah dikasih tapi nggak tahu bayar ke siapa-siapanya. Alhamdulillah, amal udah datang. Ini masuk di konten saya, Mas. Tuh, Wong Ayu, ini mamaku yang cantik dan jelita. Awet muda, bro. Oh ya belum, nanti kalau udah jadi kayak Halilintar, Atta Halilintar ya. Siap. Ya kita pesan bagi. Mang Andi. Tadi tuh bapak kesini. Udah ngasih uang? Belum? Ya alhamdulillah. Sedikit Andi, 1.848. Ya saya nggak dapat THR ini kan. Tapi Mang Tatang nggak tahu bayar nggak ya, udah dikasih uang. Bakar udah. Yalah. Ini Mas Wahab udah lunas.
laut. Iya, lihat badan ini tidak Mas Ayu lunas. sayangnya pada Di 84 yang dari saya tuh ya Diki Andi. yang ini yang mau di kontrak kami kontrak kami Ini si bapak mukanya pakai topeng jadi kelihatannya karena corona. Ini mama awet muda coy. Dari saya kenal tahun 2010. Awet muda kayak gini aja mukanya, nggak tahu makan apa, minum jamu apa. Iya. Saya perkiraan 25. Beruntunglah si bapak ya, makanya nangkot terus. 52. Oh, 52 tuh. Bang Udin. Biasanya muternya ke sana lewat. Apa pengennya? Oh gitu. Nggak dekapin tuh. Karena luwak, kirang, ABC, kora cappuccino, mochaccino. Nah, Udah kian, tak udah kian. ini belum belanja lagi ya? Padahal uangnya masih lebih. Alhamdulillah Pak, Mang Ani masih lebih uangnya. Nah, kayak Mang Dato, uangnya udah habis, tinggal 10.000. masih tanda 10.000. Kalau Mang Ani masih banyak, ada berapa lagi? 20 lagi. Kadang kan jeng orang. 2 lembar mah. Orang mana? Orang dikali. Oh, orang kali. Orang Padang Melengkung. Uang YouTuber Mas. Alhamdulillah. Saya deh. Iya. Pengen pirang. Transferannya lewat itu, lewat BCA. Biar kan numpang lagi. Oke Pak. hari ini nggak belanja kok Apa siapa? Oh belanja. Oke. Biar gampang. kira kan 28 ya Ini. Uang lebihan banyak. Oke, wae. Di tempat di situ. Mulai nak. Oh, beda. Ini Emi, iya. Wah, aja buat. Alunasan. Hampir kurang. Berapa? Iya, makanya. Saya nggak tahu tempatnya. Iya, masih di tempat di Oke. daerah saya. Siap. Lebih ingin lah.
Sandi, makasih ya. Sama-sama, Bu. Kemana Pak? Gimana sih? Ini buat sari batal nih. Kayak ini tuh. Padahal masih konten saya, ini mana? Konten saya. Tadi kebetulan pengen pakai ini. Kalau dipakai dapat 1 bungkus rokok. Betul kan? Lagi bagi-bagi. Siap. Inilah di Renang Selana dan Jogger. Ini di konten YouTube. Iya, lagi konten YouTube masalah pendidikan itu belanjanya gimana. Kasih tahu ke semua orang lah biar tahu nggak sembarangan buka pendidikan. Kan kasihan. Nah, sama pedagang kan kalau misalkan asal punya utang banyak. Lap. Nggak apa-apa nih, masuk YouTube saya. Oke, sip. Oke. Promosi boleh. Promosi deh sekalian. Boleh. Alhamdulillah subscribe udah masuk ke 500.000. Mau ngejar target ke 1.000 subscribe. Dan sayang udah mau ke 2.000. Mantap. Sekarang mah media promosinya YouTube. Pak, ayo celana. Jangan lupa di-subscribe. Sabrek, disobek, pasang beker, madam lah. Bakar juga ada nota kali ya? Ah, bakar. Masalahnya kan uang udah dikasih gitu deh. Sekarang mah Mang Andi sama saya. Oh, udah pindah. Kan bajunya lihat bajunya. Iya. Sekarang mah. Kalau dipakai dapat 1 rokok, 1 bungkus. Jangan 1 batang, Oh, Bos. jangan 1 batang ya. Grogi masalahnya. Berapa? 36. Tadi itu udah masuk. Mana? Vaksin yang kemarin kan? Iya. Jangan dimatiin. Simpan yang rapat. Jogger. Jogger. Oke ya, gitu aja ya. Ya. Iya, makasih. Ayo, ikuti Ya, Mas. saya lah.
Aku. Kemana dah bos? Teman. Itu saya kenalin Om Ganteng di sini. Om Ganteng. Nah ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Om sayang. Ganteng dari Kuningan. Subscribe terus. Ini bang bos sedang. Ya balanjanya nih. Ini lagi bikin konten. Ini bos kolor yang di Jatiwangi waktu itu semangat kalau di pasar perapatan mah. Gimana? Perbandingannya perapatan sama Jatiwangi? Jauh sekali. Dapat berapa sekarang? Ya, dapat berapa ya? Ada ya 7 juta orang. Tuh, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Makasih ya. Banyak. Narasumber dari Ciamis. Ya Pak. Aku naon. Aku diskusi lah. Kan tadi nggak mau jadi narasumber. Sekarang mah jadi dadakan gitu. Bang Bakar mau belanja, saya videoin. Mau belanja Ya, berapa? anak merah itu. Kan, mau pesen apa? Ya nggak apa-apa, ini mah saya videoin secara merata, nanti muter videonya. Kan itu guru mikir lah, yang guru mikir ya. Kaki balan kemana? Mikir. Hadereun. Bahasanya nggak angger. Naon hutang. Alhamdulillah bener ya, Mang. Nanti tambah THR katanya. Kalau dilunasin THR katanya. Kalau nggak ada THR nanti nggak itu. Mau bayar Nah, mual belanja deh. Sama bayar KB. Mual Oh, belanja. untuk bayar apa tuh? Teh, ninggalkan di luar. Ya, jadi kemana ya di foto tah? Tata yang balen. Video call. Ani video kan. Bisa apa Mang Bakar? Mana beda? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Katanya kalau gaji naik tuh, katanya mau di karisma makan-makan. Tapi naiknya 5 juta. Jadi 3 kreditan 5 juta udah 15 juta. Nggak kurang gede itu, nggak kurang gede. Ya udah dituruninin 4 juta lah. Nggak kurang gede lagi. Ada 3,5 juta mentok, Met. Udah mentok net. 3 juta. Makan-makan sama 3 juta. keluarga. 3 juta. 3,5 juta deh. 3 juta. Kan lumayan dan nyumbang 3 juta, 500. 3 juta. Ada. Tapi kalau tatang nggak naik gimana nih? Nggak suruh naik ke tangga. Naik tangga. Pagi naik istri. Alhamdulillah sekarang ada kedatangan tamu istimewa, Bos SW, Bos Setiawan yang booming, lagi booming di dunia perkreditan. Kita akan wawancarai Bos SW. Jadi ini ya, Bos SW ini adik ipar saya. Waktu dulu dia belajar kreditan, ya ke saya juga. Cuman prinsipnya beda. Jadi kita diwawancari aja ya. Bos SW, awal mula kreditan dari nol itu gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. pertama saya itu buka kreditan. Kebetulan saya itu dari nol, nggak ngerti yang namanya kreditan apa, yang namanya kreditan harian apa, mingguan apa, itu saya sebetulnya nggak ngerti sama sekali. Nah kebetulan waktu itu saya tuh posisi lagi masih kerja di perbankan swasta, di pegawai negeri. Itu saya kerja di situ.
Nah kebetulan Enggak teh. kakak saya itu kan usahanya dari usaha kreditan. Nah pas lihat-lihat saya main ke sana ke Ciamis, pas dilihat gajinya wah lumayan gitu. Sedangkan saya sebagai ya punten-punten ini mas saya S1, tapi kok gaji di perusahaan cuman seperempatnya dari dia gitu loh. Makanya saya ingin belajar ke kakak saya. Akhirnya saya diajarin ke Ciamis, ke Bandung, terus ke Garut gitu. Nah akhirnya saya tertarik. Kebetulan waktu itu saya nggak punya modal sama sekali. Nah itulah kesalahannya saya nggak punya modal, saya pinjam ke bank. Nah waktu itu saya dikasih pinjam ke bank itu 150 juta dengan angsuran sekitar 10 juta lebih lah. Dan kita ngambilnya 1,5 tahun atau 1 tahun itu, makanya seperti itu. Nah saya kerja itu pas kerja itu saya nggak begitu saya buka usaha karena saya kerja jadi tiap hari minggu kan itu libur, Sabtu Minggu libur saya tuh. Pas Sabtu Minggu libur saya diajak ke sana ke Ciamis, ke Garut, ke Bandung gitu untuk mempelajari tentang manajemen kreditan karena terus terang aja saya nggak tahu, nggak ngerti yang namanya kreditan. Akhirnya diajarin sama kakak saya gini manajemennya, gini sistemnya, gini. Ya akhirnya oke lah. Saya memutuskan ya beranikan diri dengan pinjam uang ke bank itu 150 juta. Akhirnya buka usaha. Nah berjalan ke sini. Akhirnya ya emang benar apa yang dikatakan kakak saya dan saya lihat dengan gajinya itu hampir sekitar 14 juta itu per bulan bersih, udah gaji karyawan, udah gaji kenek. Ibaratnya kenek itu kalau di sistem perkreditan tuh Komandan. kepercayaan bosnya gitu. Ya, alhamdulillah saya juga dapat 14 juta. Nah itu 14 juta itu yang saya itu apa Ada. Ya sekarang lagi kumpul lagi ngelanjut ke yang 14 juta, penghasilan 14 juta. Sekarang ke bos SW. Gimana sih penghasilan sampai dapat 14 juta itu waktu buka pertama ya? Apa salah ya? Suaranya tolong agak depan kameramen. Terima kasih pada Karema dan kameramen ya. Kameramen. Oke. Ya, alhamdulillah waktu punya capai 1 itu kita ada penghasilan sekitar 14 juta itu bersih ya. Karyawan jadi karena kalau itu ya risiko udah apa pokoknya semuanya itu udah bersih. 14 juta yang saya bawa pulang ke rumah karena bagi saya udah menjanjikan nih 1 bulan 14 juta jadi sempat saya berpikir gimana kalau buka cabang lagi. Akhirnya saya ngajukin lagi ke bank karena yang 150 juta itu sudah lunas karena penghasilan saya 14 juta dengan bersih langsung saya bayarin ke bank udah beres. Saya akhirnya maju lagi ke bank ini 200 juta untuk buka cabang yang kedua. Nah akhirnya yang kedua itu sampai penghasilan hampir 15 atau 16 juta per bulan. Cabang 1 itu 14 juta, cabang kedua itu 16 juta, jadi hampir 31 juta. Karena yang namanya sifatnya manusia ya kurang puas gitu. Karena pingin gede lagi, akhirnya udah 1 tahun kemudian saya buka cabang lagi ya tetap seperti yang pertama, uangnya itu dari bank lagi gitu Pak. Nah sampai hutang ke bank itu sampai hampir 500 juta deh dalam waktu waktu itu 2 tahun. Cicilan 25 juta karena saya pikir penghasilan saya udah 31 juta sedangkan angsuran 25 juta habis tutup lah. Akhirnya saya buka kembali perusahaan kreditan lagi 3 cabang. Yang 3 cabang itu yang terakhir 10 juta
apa? Yang pertama penghasilan 14 juta, Itu bawahnya. kedua itu 16 juta, dan yang ketiga itu cabang ketiga itu 10 juta. Akhirnya penghasilan saya 41 juta per bulan. Alhamdulillah. Memang yang namanya kredit itu sangat menjanjikan. Jadi kan kenapa? Itu pas uang dikirim ke saya sama anak buahnya 40 juta itu bersih, 41 juta itu bersih. Iya 41 juta. Akhirnya saya bisa nabung, bisa apa, alhamdulillah. Ya punten kan bukannya sombong, saya beli mobil, beli rumah, beli sawah, sampai beli kontrakan, ada 5 kontrakan, alhamdulillah seperti itu ya. Nah, ini menjanjikan lah yang namanya menjanjikan. Tapi ya saran saya, walaupun emang banyak yang susah di kreditan, tipsnya tiap minggu kita kontrol. Ya, sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita harus kontrol. Gimana teh? Ada warna teh? Warna ada lagi? Ada mau 3 model. Kasih kita loyalitas lah ke anak buah, bukan berarti jadi yang namanya kreditan itu bukan anak buah ke kita loyalitas, tapi kita harus loyalitas ke anak buah biar dia itu nggak pada kabur seperti itu. Mungkin Bos Jatiwangi ya, mangga silahkan. Waktu itu Bos Jatiwangi dikelola sendiri atau pakai karyawan, gimana sih? Ya dari awal juga ya sendiri. Oh sendiri. Sampai sekarang. Ya awalnya sih ya itu dari mingguan. Mingguan ya pindah ke harian. Misalnya kalau mingguan sih ya lama lah. Tukaran modalnya itu lama, kalau ini kan harian cepat. Ya lumayan buat sehari-hari. Sampai sekarang lumayan buat cukupin keluarga gitu. Alhamdulillah gitu. Itu ngomong-ngomong waktu itu Bos SW karyawan sampai berapa orang itu? Sama kenek. Oh ya berarti kalau dari cabang 1 15 orang, kenek sama yang lagi 15, terus cabang itu ada 15 sama, berarti 30 sama, cabang ketiga itu 10, nanti 40 sampai 45 karyawan. Lagi Pak. Oh jadi gini, kan usaha sekarang kan kreditan. Sebelumnya itu kan pernah di bank. Kenapa sampai langsung terjun ke kreditan, nggak dimanfaatin ke bank juga gitu? Nah kebetulan gini Pak, kalau misalkan kita untuk sukses itu kan ya inilah setahu saya kalau kita ingin sukses harus ada salah satu yang dikorbankan. Kita fokus ke satu itu aja, jangan jadi kita kerja terus kita punya usaha itu hasilnya nggak mungkin sesuai pokoknya tidak bakal sesuai lah gitu ya. Nah kita harus fokus, tidak mungkin karena kerja yang namanya kerja yang pintar ya agak berapa sedangkan kita kan usaha dari kecil juga kita tuh saya pribadi ya pengen jadi pengusaha gitu, bukan jadi pegawai. Tuh apa sih kira-kira sekarang itu hasil dari kreditan udah sampai mana sih gitu istilahnya, udah beli aset apa aja gitu Pak? Mohon maaf saya nanya. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah kan tadi saya kan bilang ya mobil, rumah, terus kontrakan saya 5, sawah, alhamdulillah ya sampai sekarang juga insya Allah mau nambah lagi seperti itu. Mau nambah istri tak? Ya kalau istri saya nggak bakalan lah nambah istri, karena apa? Karena di balik orang sukses itu ada istri yang soleha mendoakan kita. Barangkali perusahaan banyak ya, istri juga harus banyak. Maaf, saya nanya, itu kan istri yang mendoakan, itu kan baru 1. Kalau istri nambah lagi 2, 3, 4, berarti 4 yang mendoakan. Itu hanya orang-orang bodoh ya. Oh, gitu. Makin banyak bisa istri, begitu? ya kan? Makin banyak istri, makin banyak rezeki gitu. Yang banyak yang mendoakan kan biasanya. Jadi gini loh Pak, oke lah yang namanya banyak istri, banyak yang mendoakan, sedangkan istri yang pertama itu kan dari mulai nol. Dari mulai nol sampai sekarang alhamdulillah saya sukses. Terus yang istri yang tadi nggak apa, enak-enaknya aja gitu loh, nggak tahu saat kita lagi di bawah seperti itu. Oh ya janganlah saran saya mah, walaupun kita banyak perusahaan, banyak apa, jangan sampai seperti Jadi berarti sama upah nggak terpakai ya, banyak istri. Nah, itu hanya orang-orang bodoh Pak.
Karena setahu saya, oke lah banyak bos-bos kreditan yang hancur itu ya banyak istri gitu. Itu Pak. Jadi tidak setuju berpoligami itu. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Sangat tidak setuju. Oh, merdeka itu Merdeka, ibu-ibu. Dari bos SW keterangannya. Nah, sekarang kira-kira tip dan sarannya untuk kayak bos SW gimana sih saran untuk kreditan biar sukses maju gitu. Nah, tadi kan saya juga udah bilang Pak ya, yang namanya kreditan itu sangat riskan. Nah, misalnya kenapa? Yang namanya kreditan sistemnya kan manual, nggak seperti besar. Ya otomatis pakai mesin, pakai apa? Kreditan kita itu ya sifatnya manual, ya mudah untuk dikorupsi lah, ibaratnya seperti itu. Makanya ya kita harus sering kontrol tiap minggu sekali, atau 2 minggu sekali, sebulan sekali minimalnya itu kita sebulan sekali kita pergi ke sana silaturahmi ke anak buah, gitu nanyain keadaannya seperti apa, kan enak lah di rumah kita nggak kerja Kentut aja digaji ya? Iya, Kentut tidur kita digaji, kan seperti itu. Yang namanya anak buah itu seperti ATM berjalan gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi kita tuh ya harus loyalitas, pertama kita harus loyalitas lah ke anak buah. Gitu. Harus diperhatikan. Kenapa? Yang namanya nyawanya perusahaan itu ya ada di anak buah kita. Gitu loh. Kalau anak buah kita pada kabur, ya udah pasti oleng perusahaan kita. Jadi sifatnya Bapak jadi pelayan Nah, buah. iya seperti ya Pak Jatiwangi ya. Pak Jatiwangi katakan ya kita harus jadi pelayannya dia gitu loh. Karena kenapa? Kalau misalnya kita nggak jadi pelayannya dia, mungkin ya salah satunya kabur gitu loh. Seperti itu Pak. Nah, jadi gini. Hati-hatilah. Perusahaan kita itu kalau lagi naik ya naiknya banget gitu loh. Kalau lagi jatuh ya jatuh banget gitu. Makin lebih hancur. Ya, saya mah ya harus benar-benar dikontrol, benar-benar ya, tapi jangan lupa ya, saran saya jangan lupain orang tua dan beristighfar, solawat, udah solawat aja, insya Allah maju perusahaan kita. Udah gitu aja Pak. Apalagi Pak? Ada satu lagi. Maaf ya. Ya. Ini Pak saya maaf Pak, tapi jangan sekali-kali lagi. Ini ada setan belek. berarti saya panggil. Dan sekarang kreditan lagi jalan nih. Untuk kedepannya mau usaha apa tuh? Kan kata orang tua atau pepatah jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Nah, sekarang kedepannya bos SW gimana nih? Mau usaha apa biar orang-orang tahu subscribe saya, subbacker saya gitu. Monggo. Ya, kan sama depannya gini loh Pak, saya kan udah saya khusus kita mah kalau saya pribadi mah kreditan ya. Nah rencananya itu ingin buka usaha, jadi usahanya sebagai bos DJ ini kan istrinya di pasar, bosnya fokus ke kreditan seperti itu. Nah, saya juga sempat berpikir seperti itu gitu loh. Kata bos DJ kan kata orang tua dulu katanya jangan sampai kita telur dalam satu keranjang. Hari bareng waktu bisa tuh. Saya juga ya sempat berpikir seperti itu. Bilang sekali tertarik. Saya punya kreditan seperti itu loh Pak. Ya intinya mah ya mungkin saya mau buka usaha di pasar. Sistemnya itu ya grosir Pak. Oh, alhamdulillah. Kalau bos Jatiwangi gimana kedepannya? Arisan udah, kreditan udah, apalagi tuh yang belum? Nah, untuk kedepannya sih saya rencana dari hati ya mau buka. Ya kayak semacam toko kecil-kecilan gitu. Kayak kelontongan gitu. Kayak kelontongan, kayak Sembako. perabotan dapur. Rencananya sih cuma rencana. Supaya nggak mudah cepet capek lah gitu maksudnya. Kalau di rumah kan datang sendiri pembeli ya, nggak harus ke sana ke anak buah ke mana-mana. Dan harus datang sendiri. Terima uang aja gitu, terima konsumen. Beli. Ngomong-ngomong istri juga kreditan juga ya? Ya, istri juga kreditan. Oh, cuman beda lokasi. Beda lokasi. Itu dari Lembur. Kalau saya dari Jatiwangi, itu dari Penjalin gitu. Oh gitu. Kalau cita-cita nambah istri gimana? Oh enggak lah. Oh enggak, sama bos SW gitu enggak? Ya intinya sih bos kreditan itu
jauh dari kata poligami. Oh gitu, alhamdulillah. Bagus Pak. Baik, saya dukung Pak. Ya, sama-sama. Ya cukup sekian, terima kasih kepada Bos SW udah penjelasannya yang panjang lebar, Panjang-panjangnya. panjang-panjangnya. Tapi nggak tahu tuh itunya mah. Istighfar. Bos Jatiwangi udah, alhamdulillah. Jadi intinya kreditan itu ya kembali ke awal ya, dengan niatnya dulu lah, istilahnya niat modal gitu dan tekad kita. Alhamdulillah sekarang narasumber baru yaitu kreditan Bos di Jatiwangi. Ini adalah paman saya. Langsung aja ke narasumber. Halo, Bang Ledi, assalamualaikum. Jadi gini ya Pak, saya bikin konten kreditan tentang kreditan yang usaha yang menggiurkan. Itu Mama awal kreditan itu dari tahun berapa? Dari nol atau udah beli atau gimana? Ya awalnya sih mingguan. Mingguan itu langgannya tuh coba pingin harian. Sudah harian ya lanjutin aja. Ya mulai pertama kreditan harian tuh tahun 2010 sampai sekarang. Oh iya lupa, sebelum usaha kreditan itu usaha apa? Usahanya dari Sukabumi. Apa itu usahanya? Ketemuan. Oh kayak mainan gitu ya? Perbandingannya gimana? Waktu dulu jual mainan, gajinya berapa atau penghasilannya berapa, omset berapa atau kreditan gitu berapa? Perbandingannya gimana? Ya kayaknya sih nggak jauh seberapa ya, ada perbedaannya sih. Ya main sekarang, pada mending sekarang pada papanya tuh. Daripada mainan tuh kan capek, jadi cuma dari motor keliling, udah pulang lagi gitu aja. Oh gitu. Bro, saya ada yang ngasih tahu katanya kita arisan juga. Arisannya di mana-mana kan? Ya dari pasar ke pasar aja. Pasar, tinggal bumbu, pasar jadi tujuh. Ya pedagang kain aja semuanya. Ya ada yang di luaran, ya dari kampung-kampung ada. Bos-bos. Assalamualaikum warahmatullahi Kambing, bos sapi, Nah, usaha arisan itu sama kreditan enakan yang mana? ya kalau dari enak sih ada kreditan sih. Oh, kreditan. Nggak mesti mikirin keuangan, masuk kemana, keluar kemana. Kalau kreditan sih ya happy aja, kalau kreditan sih kalau kata saya sih. Yang penting kan modalnya tebel dan perjuangannya harus dipertahankan gitu. Makanya naik turun pendapatannya kreditan tuh. Kalau lagi lebaran ya. Ini mohon maaf ya, selama kreditan istilahnya udah ada hasilnya enggak sih gitu? Ya ada sih sedikit. Buat menyambung hidup sih ada. Cuman kalau gara-gara sih belum lah gitu. Tapi alhamdulillah ya udah daftar haji ya dari hasil kreditan ya. Alhamdulillah ternyata dari hasil kreditan bisa daftar haji juga gitu. Gimana nih saran pendapat Bang Ledi untuk yang buka kreditan awal itu harus gimana sih gitu biar nggak kebablasan atau terjun langsung hancur. Gimana sih cara menangani menurut Bang Ledi? Pertama sih ya harus perkuat modalnya dulu ya. Modalnya harus stabil, terus fisik harus stabil juga. Kalau modal stabil, fisik nggak stabil itu nggak jalan. Mental harus kuat, harus mengalami mental itu harus kuat dalam segala hal. Kalau segala modalnya, segala upaya harus diusahakan gimana. Ya, terus harus berani mengambil resiko dalam segala hal, dalam modalnya, dalam apa aja lah semuanya. Terus tips cara itu untuk konsumen gimana menarik konsumen biar mau ngambil barang kita gimana? Ya, kalau kata saya sih barangnya tuh harus kecil-kecil dulu, jangan kata harus pakaiannya. Kalau pakaian tuh yang kolor, handuk gitu dulu, masker. Yang kecil kalau udah tadi tuh orangnya udah takut, dia takut nggak kesini lagi, kayak nggak lagi kalau saya nggak takut kabur gitu. Jadi
intinya sih jangan keburu-buru nafsu, jangan ngikutin nafsunya ya, intinya Kalau yang curang gimana tuh yang curang? itu resiko. Oh, resiko dari kita. Lulus ada trigger tajam gitu. Ya, cukup sekian dari paman saya. Makasih atas infonya. Moga-moga bermanfaat bagi yang mau buka kita. Lanjut. Saya akan wawancarai supir saya gimana tentang kreditan. Saya orang Panjalin juga, namanya Agus Pita. Kenapa disebut Pita? Karena sedeng kata si Mimi. Gimana? Udah ngikut saya berapa tahun, bulan? Kurang lebih 2 tahun, lebih sih 2 tahun. Kesannya gimana kerja di saya? Alhamdulillah, happy enjoy. Happy enjoy. Gimana masukan buat kreditan DJ? Gimana? Apakah minta ongkos lagi atau ADM atau apa gitu? Maksudnya? Ya maksudnya ada permintaan apa sih gitu? Atau saran apa sih untuk di DJ itu? Tahu, nggak paham lah. Jadi Ya, masukannya gimana gitu? Misalkan belanjanya harus jam berapa selesai, misalkan buat kemajuan. biar pulang. Kalau bisa mah cepat ya jam 11 sudah selesai, udah langsung berangkat. Kan jadi pulang sampai rumah kan bisa sore jam 8 kan gitu. Malam jam 8 malam. Itu rutenya dari mana ke mana sih? Dari Garut ke Ciamis. Garut Tapi ke Ciamis. lewat Jati Gede. Oh, berarti ke Malambong. arah Jatiwangi dulu ya? Jatiwangi, Kadipaten, Lampu Merah lurus. Terus ada apa? Garasi apa sih? Garasi apa itu? Widya tah? Widya. Iya, belok kiri situ terus ntar keluar Malambong. Itu kan jalannya kecil, jalur kecil. Gede. Oh, gede sekarang mah. Gede sekarang, cuma banyak yang longsor sekarang lagi pada jelek jalannya. Kira-kira dari Majalengka ke Malambong berapa jam kira-kira? Ke Garut. Kurang lebihnya 3 jam lah, nyampe sana jam 3-an. Jam 3 sore. Iya, nyampe sini kalau berangkat jam 12. Tapi di sono istirahat dulu nggak langsung berangkat? Langsung buat lagi, pada bongkar. Leles dulu atau Cibatu dulu? Leles, Terus Cibatu. Baru ke Ciamis. Lewat Jalur itu biasa, jalur Tasik. Oh, jalur Ciamis. Tasik. Nyampe Ciamis jam berapa? Ya paling maghrib sampai Ciamis. Maghrib istirahat. Enggak, langsung bongkar, cuma makan paling. Oh, makan. Nah, di Ciamis. Di Ciamis, di kontrakan. Langsung jos pulang, sampai sini jam 9, kadang setengah 10 ya tergantung sih. Macet enggaknya. Itu makannya enak nggak sih di Ciamis? Enak, daging terus. Oh, daging terus. Empol. Kalau di Leles atau di Cibatu? Garing. Oh, garing. Jadi saya harus ngomong lagi berarti mekaniknya ya. Siapin daging atau rendang gitu ya. Oh, itu jadi sebagai masukan supir saya bahwa di Leles itu disiapin kalau dia datang siapin modelan rokok sebungkus, daging makannya sama rendang atau gulai ayam atau apalah semacamnya.
jangan garing. Rawon, latang rawon. Rawon di Cibatu juga. Ini masukan juga sebenarnya mah. Masa di Ciamis aja sih ngasih makan tuh ya? Nah, paling nggak Ciamis terus sih kalau makan tiap makan. Oh, tiap makannya di Ciamis. Di Leles mah nggak ada garing. Nasi juga nggak ada nasinya. Tapi menurut Mana? Ini. Catatan ini. Ini. Ya. menurut Anda enakan di mana sih fasilitasnya antara Garut dan Ciamis? Ya sih enak semua, tapi yang paling enak ya Ciamis, rame, anak-anak udah rame sih. Kompak gitu mungkin ya? Banyak. Kalau habis itu kan malam udah pada pulang kalau di Leles sama di Cibatu kan. Habis itu kan masih siang, belum anak-anak pada pulang. Kira-kira ke Leles berapa kantong, ke Cibatu berapa kantong, ke Ciamis berapa kantong? Ingat nggak? Ya paling 10 kantong, 10 kantong. Kalau Ciamis berapa kantong? Banyak sih Pak Ciamis mah. Udah hitung, harungan. Medannya gimana? Enakan nggak medannya? Ya lumayan Medan malah ya naik turun lah pegunungan. Naik dulu. Nggak mampir ke apa gitu? Nggak suka dah? Enggak, masuk terus aja sih, tarik waktu. Takut ada di jalan ngedadain gitu, ada nggak kira-kira selama perjalanan? Enggak. Gangguan dari makhluk gaib? Enggak ada. Orang-orang jahat? Enggak ada. Oh, alhamdulillah jadi guys. Lancar dari perjalanan Majalengka menuju Garut, Ciamis, pulang lagi ke Majalengka itu aman, alhamdulillah. Dan sekarang udah 2 tahun dia kerja di saya. Ya kerja bukan kerja saja sih, cuma pengiriman aja gitu. Terima kasih atas Oke, informasinya. Siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, dik 84 Kajaku. Alhamdulillah seharian ngelunasi nota beres semuanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nota, yang salah satu notanya ada di sekitar 25 juta, 12 juta sampai 15 juta. Beda-beda notanya. Kalau diperkirakan tadi belanja habis hampir 170 juta untuk 3 lapangan. Jadi usaha kreditan itu janganlah coba-coba gitu. Kalau misalkan modalnya kurang, tekadnya kurang, jadi intinya harus modal siap, tekad kuat, dukungan dari keluarga ada, insya Allah kreditan bisa jadi. Jadi saya bikin konten ini bukan untuk pamer ataupun bukan untuk istilahnya takabur, sombong gitu. Jadi saya untuk memotivasi lah istilahnya teh, memotivasi anak muda zaman sekarang untuk usaha itu biar lebih giat lagi. Dan alhamdulillah sekarang hampir saya menjalani kreditan ini 10 tahun. Dari pembukaan awal sampai sekarang aset di luar hampir lebih dari 1,5 M-an. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Jangan lupa dik 84 Kajoku. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.